Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Jujur nih, saya lagi antusias banget hari ini. Karena kita nggak bakal sekedar ngebahas teori atau dengerin presentasi bisnis yang kaku. Sama sekali nggak. Kali ini, kita bakal membedah sebuah kisah nyata yang benar-benar inspiratif. Ini soal perjalanan seseorang yang memulainya dari titik nol besar. Nol. Biasanya kan, kalau dengar kata bisnis jaringan, di kepala kita langsung muncul bayangan orang-orang yang udah pinter ngomong, atau minimal punya modal gede ya kan? Tapi fakta dan cerita yang bakal kita bongkar hari ini tuh bakal matain semua anggapan itu. Ini murni cerita tentang gimana seseorang yang sangat awam, yang nggak punya background bisnis sama sekali, bisa ketemu sama sebuah sistem terstruktur dan akhirnya sukses muter balik nasib hidupnya sampai 180 derajat. Jadi yuk, siapkan fokus kalian, karena langkah-langkah yang mau kita bahas ini praktis banget. Bisa langsung diterapin, dan siapa tahu, ini adalah jawaban yang emang lagi kamu cari-cari selama ini. Kisah ini dimulai dari sebuah pengakuan yang jujur banget dan rasanya ini bakal nyambung banget sama banyak dari kita. Tokoh dari sumber materi kita hari ini bilang satu hal yang lumayan bikin merinding. Dulu, saya juga sama persis seperti kamu. Coba bayangin deh, kamu ada di posisi ini. Kamu kerja banting tulang tiap hari, berangkat pagi, pulang malam, capeknya luar biasa. Tapi pas akhir bulan, gajinya itu berasa cuma numpang lewat aja di rekening. Ada uang masuk sih, iya. Tapi rasanya nggak pernah cukup buat bener-bener ngebangun masa depan yang tenang. Boro-boro no nabung kan? Di titik itu rasanya pasti terjebak, bingung, pengen banget punya penghasilan tambahan, tapi blank, nggak tahu harus mulai dari mana. Frustrasi kayak gini tuh umum banget loh, tapi tahu nggak, nyadar kalau kita lagi di fase ini sebenarnya adalah langkah awal yang paling berani. Rasa nggak puas ini justru seringkali jadi bahan bakar yang paling kuat buat kita berubah. Asalkan kita tahu kemana harus melangkah setelahnya. Oke, mari kita selami ini bareng-bareng. Awalnya tuh, pikiran tokoh kita ini juga penuh sama stereotip MLM zaman dulu, yang kaku, suka maksa-maksa temen, dan sistemnya bikin pusing. Wajar banget kan kalau awalnya dia ragu? Jujur aja, siapa sih yang nggak skeptis di awal? Pasti mikirnya, wah, ini ujung-ujungnya disuruh ngejar-ngejar keluarga nih, pasti ribet. Tapi semua ketakutan itu langsung runtuh pas dia mulai cari tahu lebih dalam dan kenalan sama sistem InCost yang dibangun sama tim DRS alias Digital Reseller System. Ternyata ini bukan bisnis jaringan yang kayak gitu. Ini tuh sistem modern yang dari awal banget emang didesain khusus buat orang awam. Sistem ini emang diciptain buat pemula mutlak yang ibaratnya disuruh jualan aja masih gemeteran. Pas dia sadar ada beda yang jauh banget antara stereotip lama yang nyeremin sama realitas sistem modern yang rapi ini, disitulah dia akhirnya berani ambil langkah pertama buat nyoba. Nah, yang paling menarik dari timeline ini adalah gimana rute suksesnya itu dirancang. Coba deh perhatiin alurnya, ini bertahap banget loh. Nggak ada tuh janji-janji palsu kayak hari kedua langsung punya mobil mewah. Nggak ada. Tokoh kita ini dapat satu pelajaran berharga dari perjalanannya. Langkah pertama yang benar itu bukan soal gimana caranya langsung cuan gede dalam semalam, tapi soal keberanian buat memulai prosesnya dengan cara yang benar. Semua itu ada fasenya. Mulai dari sekedar pelajarin sistemnya di hari pertama, terus cobain produknya, ngerubah cara berpikir, sampai akhirnya di bulan kedua berani tampil ke dunia digital. Keberanian yang sesungguhnya itu bukan asal lompat tanpa mikir, tapi berani buat nurunin ego, mau belajar lagi dari nol, dan ngikutin peta jalan yang emang udah terbukti jalan. Yuk, kita bedah satu-satu langkah fundamental yang dia ambil. Disinilah transformasi aslinya benar-benar dimulai. Langkah 1, kuasai sistemnya dulu. Kamu nyadar nggak sih ada yang unik di langkah pertama ini? Ya, bener banget. Nggak ada kata-kata jualan sama sekali. Nggak ada disuruh promosi. Alih-alih langsung sibuk spamming sana-sini nyari pembeli kayak orang jualan pada umumnya, tokoh awam kita ini lakuin sesuatu yang cerdas banget. Dia duduk, diam, dan belajar. Dia benar-benar luangin waktunya buat dengerin arahan, pahamin secara utuh gimana sistem InCost ini muter. Dia pelajarin detail produknya, dan mastiin dia tahu persis dari mana sumber duitnya nanti. Ini tuh ibarat kita lagi bikin pondasi rumah. Kan nggak masuk akal kalau kita mau pasang atap dulu padahal pondasinya aja belum dicor, betul nggak? Nah, dengan ngebangun pemahaman yang kuat soal sistem ini, semua kebingungannya hilang, diganti sama rasa yakin yang mantap. Dan ini ngasih gambaran yang jelas banget soal tahap berikutnya pas pondasinya udah kuat. Perhatiin deh bedanya pendekatan di sini. Berjualan pakai cara lama itu seringkali rasanya kaku, kayak maksa, dan akhirnya malah bikin orang kabur ngejauh. Tapi, dinamikanya langsung beda pas kita pakai cara yang natural. Karena tokoh kita ini udah beneran nyobain sendiri produknya di minggu pertama dan ngerasain sendiri manfaatnya, dia udah nggak merasa lagi jualan. Dia cuma sekedar cerita aja, ngalir kayak ngobrol biasa soal pengalaman pribadinya. Kayak, aku pakai ini loh dan jadinya gini. Terus tebak apa yang terjadi? Orang jadi jauh lebih gampang percaya.
Manusia itu instingnya tajam banget loh. Mereka tahu persis bedanya orang yang cuma mau ngambil duit mereka sama orang yang beneran tulus mau sharing solusi yang bagus. Nah, pengalaman pribadi yang asli inilah yang ngebangun rasa percaya dari orang lain. Jadi, poin krusialnya ada di perubahan pola pikir pada fase ini. Gini, teknik sehebat apapun di luar sana nggak akan jalan kalau isi kepala kita masih keliru. Tokoh kita ini harus secara sadar ngebuang jauh-jauh obsesi pengen cepet kaya. Mental instan kayak gitu tuh justru jebakan Batman yang paling sering bikin pemula gagal total. Sebagai gantinya, dia mulai bisa nikmatin proses jangka panjangnya. Dan buat orang yang benar-benar berangkat dari nol, nyadar kalau dia nggak berjuang sendirian itu rasanya benar-benar lega banget. Ini dia nilai paling plus dari sistem modern. Bareng tim DRS, dia punya akses buat nanya-nanya ke mentor yang udah pengalaman, dapat support dari komunitas, dan ada di ekosistem yang emang siap ngebantu dia berdiri lagi pas lagi nemu jalan buntu. Punya guide dan lingkungan yang sehat kayak gini tuh ngerubah sesuatu yang awalnya nakutin jadi perjalanan belajar yang seru banget. Begitu mental dan bekal pengetahuannya udah matang, baru deh dia mulai gerak keluar. Mulainya dari mana? Dari zona yang paling aman dulu, teman dekat dan keluarga. Tapi pas cerita, dia pegang satu prinsip yang kuat banget. Ini bukan soal ngejar-ngejar orang, tapi ini soal nemuin mereka yang emang udah siap buat berubah. Wow, mindset ini langsung melunturkan semua beban dan rasa canggung. Jadinya, dia bisa ngobrol santai aja, ngalir tanpa ada niatan buat maksa siapa-siapa buat join. Kalaupun ada yang nolak, ya udah, nggak masalah sama sekali. Toh dia nggak lagi berburu mangsa. Dia itu lagi nawarin sekoci penyelamat buat orang-orang yang mungkin diam-diam juga ngerasa hidupnya lagi stuck dan butuh jalan keluar. Pendekatan yang rileks dan santai ini, anehnya, malah bikin orang-orang di sekitarnya jadi makin penasaran dan terbuka buat dengerin. Sekarang, mari kita beralih dan lihat gimana semua ini makin berkembang dan mencapai puncaknya di skala yang lebih gede. Pas dia udah ngerasa luwes sharing di lingkaran kecilnya, dia mulai berani pakai alat yang paling gila powernya sekarang, media sosial. Ini dia momen breakthrough yang paling bikin merinding. Dari yang awalnya cuma jadi netizen pasif, yang kerjaannya scroll-scroll feed orang berjam-jam, dia bertransformasi jadi seorang kreator yang pede. Awalnya pasti adalah keringat dingin atau ragu-ragu dikit, itu wajar banget. Tapi karena dia udah konsisten jalanin 4 langkah sebelumnya, dia punya bahan cerita dan keyakinan nyata dari dalam hatinya buat dibagiin. Dia akhirnya berani ngomong di depan kamera, nyeritain progresnya yang merangkak dari nol. Dan di titik inilah laju bisnisnya meroket pesat. Sosmed benar-benar jadi jembatan raksasa yang nemuin dia sama ribuan orang di luar sana yang ternyata punya keresahan yang persis sama. Oke? Kita tarik napas bentar dan recap 5 langkah yang sukses bikin momentum segede ini. 1. Pelajari sistemnya pelan-pelan nggak usah buru-buru jualan. 2. Pakai produknya biar ceritanya jujur. 3. Ubah mindset dari pengen untung instan jadi mau nikmatin proses bareng mentor. 4. Baru deh cerita ke lingkaran terdekat, santai aja tanpa paksaan. Dan kelima, manfaatin sosial media buat ngelipat gandain dampak sharing kamu secara masif. Kayak yang udah diceritain, ini emang bukan trik sulap buat kaya semalam. Sama sekali bukan. Tapi, ini adalah rute yang logis banget, alurnya jelas dan buktinya udah ada. Dan tahu nggak apa yang paling keren dari 5 langkah ini? Faktanya adalah, siapapun kamu dari latar belakang apapun atau pendidikan apapun, kamu beneran bisa jalanin ini semua dan bangkit dari titik nol. Cerita yang kita bedah hari ini jadi bukti nyata satu hal penting. Buat sukses di bisnis jaringan era modern bareng sistem in-cost dan tim DRS itu bukan soal seberapa jago atau seberapa banyak modal kamu di awal. Tapi lebih ke seberapa mau kamu nurunin ego dan siap dibimbing. Jalannya udah benerang banget nih, didukung sistem yang udah dites berkali-kali plus dapat bimbingan real dari manusia-manusia di komunitasnya. Buat kamu yang mungkin dari tadi dengerin dan ngerasa, wah ini kok gue banget ya di awal cerita. Kerja capek tapi hasilnya segitu-gitu aja. Dan dalam hati, pengen banget ngubah nasib. Bisa jadi ini tuh kode keras dari semesta kalau kamu harus ngini peluang ini lebih dekat. Kalau tokoh awam di cerita kita tadi aja bisa, masa kamu nggak bisa? Ini bukan sekedar ngerjain bisnis sampingan biasa guys. Ini tuh kesempatan emas yang ada support sistemnya buat ngebantu kamu muter arah menuju kemandirian finansial yang beneran. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan penutup yang harus kamu jawab sendiri. Mau sampai kapan perjalanan ini ditunda? Seringkali loh tembok paling tebal yang ngalangin kita buat sukses itu bukan karena kita nggak pinter, bukan soal modal yang nggak ada, atau ngerasa nggak punya bakat. Hambatan paling gedenya ya diri kita sendiri yang keseringan nunda. Kelamaan nunggu momen yang pas dan sempurna. Yang kalau kita mau jujur, momen sempurna itu emang nggak akan pernah ada. Kisah keren yang baru aja kita bedah ini, awalnya cuma bermula dari satu keputusan kecil aja. Keputusan buat berhenti menunda. Kalau kamu emang udah siap buat mulai dari nol dan dituntun perlahan tahap demi tahap, ya jangan nunggu besok-besok. Ambil langkah pertama kamu hari ini, langsung kontak tim DRS sekarang juga, dan mulailah nulis kisah sukses kamu sendiri.
Makasih banget udah nemenin sesi bedah materi kali ini sampai habis, dan sampai jumpa di analisa materi yang gak kalah seru berikutnya.